Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusin Amalia dengan NIM 11820601009 dari kelas 5C Pendidikan Biologi. Jadi pada video biokimia kali ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama ada struktur dan fungsi lipid, yang kedua ada metabolisme asam lemak, dan yang ketiga ada sintesis asam lemak. Oke, yang pertama ada struktur dan fungsi lipid. Lipid adalah segolongan senyawa yang bersifat hidrofobik atau tidak larut di dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti eter, alkohol, benzen. Lipid sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu memberikan energi, cadangan penghasil energi, sebagai komponen pembentuk hormon, pelarut beberapa vitamin untuk proses biologis, sebagai pelindung organ penting. Kita langsung aja yang pertama, yaitu ada asam lemak. Asam lemak adalah komponen lipid yang paling sederhana yang memiliki bentuk kepala dan ekor, di mana kepala asam lemak ini berupa gugus karboksil dan ekor berupa senyawa hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh. Asam lemak ini memiliki fungsi sebagai sumber energi. Asam lemak terbagi menjadi dua, yaitu ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh, di mana asam lemak jenuh antar atomnya berupa ikatan rantai tunggal atau tidak mempunyai ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap, memiliki atom hidrogen yang hilang, dan memiliki dua bentuk, yaitu bentuk trans dan bentuk cis. Di mana pada bentuk trans, atom hidrogen pada ikatan rantai gandanya terdapat pada sisi yang berlawanan sehingga tetap lurus. Sedangkan pada bentuk cis, atom hidrogen pada ikatan rantai gandanya terdapat pada sisi yang sama sehingga bentuknya bengkok. Selanjutnya yaitu ada trigliserida. Trigliserida ini merupakan suatu ester gliserol yang terbentuk dari gliserol dan 3 asam lemak. Fungsi utama dari trigliserida ini yaitu sebagai zat energi. Lemak disimpan di dalam tubuh dalam bentuk trigliserida. Berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau triacylglycerol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. Pada gambar tersebut, R1, R2, dan R3 yang dimaksudkan adalah rantai hidrokarbon dengan jumlah atom karbon dari 3 sampai 23. Lalu ada fosfolipid. Fosfolipid merupakan komponen utama pembentuk membran yang tersusun atas double layer. Fosfolipid ini memiliki bentuk yang hampir mirip dengan trigliserida. Fosfolipid terdiri dari gliserol 2 asam lemak dan gugus fosfat. Membran lipid tersebut bersifat amfifatik karena memiliki ujung yang bersifat hidrofobik dan ujung lainnya bersifat hidrofilik. Oke, selanjutnya ada metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses ini terjadi di dalam usus. Dalam bentuk trigliserida, lemak akan disintesis menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu, glukosa mengalami dekarboksilasi pirufat menjadi asetil-CoA. Kemudian, asetil-CoA ini masuk ke dalam siklus asam sitrat dan menghasilkan energi atau ATP. Ketika makanan masuk ke dalam usus halus, lemak akan berikatan dengan garam empedu yang dihasilkan oleh kantung empedu. Cairan empedu ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak menjadi butir-butir lemak yang lebih kecil dan akan diuraikan oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Keduanya akan diabsorpsi oleh jonjot usus dan akan diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Sebagian ada yang disimpan dalam jaringan adiposa dan akan diekskresikan melalui paru-paru dan ginjal. Selanjutnya ada sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak ini adalah pembentukan asam lemak dari asetil-CoA dan NADPH. Proses ini terjadi di dalam sitoplasma, khususnya pada hati, jaringan adiposa, paru-paru, dan kelenjar mamae. Enzim yang bekerja sebagai katalis adalah kompleks enzim-enzim yang terdapat pada sitoplasma.
sedangkan enzim pemecah asam lemak terdapat pada mitokondria. Nah, ini adalah gambar dari proses sintesis asam lemak yang terjadi di dalam tubuh. Glukosa ini merupakan sumber asetil-CoA utama yang digunakan untuk sintesis asam lemak. Pertama, glukosa ini akan mengalami glikolisis dan kemudian menghasilkan pirufat. Pirufat ini berada di dalam mitokondria dan akan diubah menjadi asetil-CoA oleh kerja enzim kompleks dehidrogenase pirufat. Asetil-CoA meninggalkan mitokondria dalam bentuk sitrat yang merupakan senyawa utama dalam siklus Krebs. Di dalam sitoplasma, sitrat ini akan melepaskan CoA dan menjadi asetil-CoA kembali. Asetil-CoA yang terbentuk ini akan diubah menjadi malonil-CoA oleh asetil-CoA karboksilase. Nah, malonil-CoA ini nantinya akan memasuki proses sintesis asam lemak dengan bantuan NADPH. Tanpa adanya NADPH, proses sintesis asam lemak ini tidak akan terjadi. Lalu, malonil-CoA ditransfer ke FAS melalui serangkaian kondensasi, reduksi, dan dehidrasi. 2 karbon malonil-CoA ditambahkan ke bagian hasil lemak yang tumbuh di FAS. FAS akan diisi ulang dengan gugus malonil lain dan siklus akan terus berlanjut. Asam lemak pertama yang terbentuk adalah palmitate dengan C16 yang nantinya palmitate ini jika tidak dibutuhkan dalam tubuh sebagai sumber energi akan diikat oleh gliserol 3P menjadi TG. Dan TG akan ditransformasikan dengan bantuan VLDL melalui darah dan akan disimpan dalam hati atau jaringan adiposa. Setiap putaran menghasilkan penambahan 2 gugus karbon ke bagian asam lemak dan penggunaan 1 ATP, 1 asetil-CoA, dan 2 NADPH. Baik, cukup sekian penjelasan biokimia mengenai lipid. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.